Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke kelas Faiz Al-Awwal seperti Islam. Setelah minggu kemarin sempat nggak hadir ya, soalnya kurang enak badan, masih sakit gitu. Sekarang juga sebenarnya masih sedikit batuk, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah sekarang di pertemuan ke-8 tentang resilience. Jadi kalau kemarin kita udah tentang encourage development, tentang keberanian. Nah ini salah satu juga yang bisa menyumbangkan courage development, yaitu resilience karena salah satu salah satu kemampuan yang harus disiapkan jika kita mau berani melakukan sesuatu. Nah jadi kita udah di philosophy, nah kita sekarang di resilience. Jadi untuk kecerdasan moral ini materinya tinggal 2 lagi, jadi mungkin kita juga selesaikan aja di minggu ke depan, bulan Ramadan nanti mungkin libur. Nah jadi sekalian kita tuntaskan tentang kecerdasan moral. Nanti kita sekarang bahas dulu tentang resilience gitu ya. Nah resilience ini tentang ketahanan. Nah, pertama-tama aku mau ceritain dulu tentang kisahnya Steve Jobs gitu ya. Jadi Steve Jobs ini kita tahu ya, dia seorang, ada yang tahu Steve Jobs siapa? Pendiri Apple ya. Jadi Steve Jobs ini pendiri Apple di tahun 1996 gitu ya, sama Steve Wozniak. Nah dia kan berhasil membawa Apple itu sampai ke puncaknya dengan komputer gitu, komputer yang sangat nyaman dipakai di rumah gitu. Biasanya kan di kantor ya komputer itu. Nah ini ada Steve Jobs, dia tuh bisa membawa komputer akhirnya hadir di rumah-rumah, dan jadinya banyak sekali gitu ya produk-produk inovatif dari perusahaan Apple ini, dan kemudian sampai melambung tinggi gitu ya. Tapi tahun 1985 gitu ya, terjadi konflik internal di Apple itu. Nah akhirnya si Steve Jobs, si pendiri Apple ini sendiri malah dipecat sama perusahaannya sendiri. Jadi si Steve Jobs ini dipecat sama perusahaannya sendiri. Nah ini kan sebuah pukulan besar. Memang kan kalau bisa dibilang Steve Jobs ini pemimpin visioner ya, dibandingkan transformational leadership. Nah dia tuh dia telah membawa perusahaannya ke puncak keberhasilan, tiba-tiba harus menghadapi kegagalan dan kehilangan kendali atas karya yang telah ia ciptakan gitu ya. Nah Steve Jobs ini kan setelah tentunya gitu ya, saat mengalami dipecat itu dari perusahaannya, pasti mengalami masa-masa yang sangat terpuruk, emosional dan profesional. Nah tapi kemudian dia nggak lama terpuruk, dia akhirnya bangkit lagi, dia mendirikan perusahaan gitu yang namanya Next gitu. dan juga dia ngambil alih Pixar. Nah ini di 2 perusahaan inilah dia kemudian terus berkarya dan belajar gitu. Jadi dia nggak terus terpuruk gitu ya. Nah kemudian akhirnya di pengalaman ini juga gitu ya, dalam merintis yang baru ini tanpa rekan-rekan sebelumnya gitu, dia menambah gitu ya wawasan dan keterampilannya, dan dia juga belajar tentang kepemimpinan yang lebih baik gitu ya, inovasi, dan juga tentang beradaptasi gitu. Dan tahun 1957 gitu ya, Apple itu membeli Next yang perusahaan si Steve Jobs ini gitu ya. Nah kemudian akhirnya Steve Jobs kembali lagi gitu ya, ke perusahaannya di Apple, dan juga bawa dengan visi dan kepemimpinan yang lebih baru gitu ya daripada sebelumnya di Apple. Mungkin sebelumnya kenapa dia ditendang, mungkin karena Steve Jobs ini kepemimpinannya cukup toksik gitu ya, karena dia kan kepemimpinan visioner. Nah akhirnya dia datang dengan gaya kepemimpinan yang lebih baru gitu, lalu mengubah arah Apple, dan jadi Apple semakin ada hadirnya dia gitu, jadi semakin semangat dan semakin inovatif. Dan akhirnya Apple meluncurkan produk-produk yang sekarang lebih terkenal bahkan daripada iMac gitu, seperti iPod dan iPhone. Nah, iPhone itu paling terkenal. Nah, jadi itulah gitu ya kisahnya Steve Jobs gitu ya. Dia tidak hanya mengambilkan reputasinya gitu ya, tapi mengubah Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Inilah kisah di mana seorang itu berhasil keluar dari keterpurukan. Saat dia jatuh, dia ternyata berhasil bangkit dan menjadi lebih baru.
Nah, pertama gitu ya, ini mulai dulu dari pertanyaan, mengapa sih seorang pemimpin harus memiliki resilience? Jadi itu kisahnya Steve Jobs tentang resilience-nya dia. Nah teman-teman, gimana sih, kenapa sih kita tuh sebagai pemimpin harus memiliki sifat resilience seperti Steve Jobs tadi gitu? Mungkin dari Hadi. Karena kalau kita memiliki resilience itu sangat mudah sekali apabila kita harus memiliki kegagalan terlebih dahulu. Jika sudah mengambil kegagalan tersebut dan bisa bangkit kembali dalam hal yang harus kita kelebihan, pasti tercapai kesuksesan sampai menuju sinar yang terang. Oke, jadi jadi kalau kita punya kemampuan resilience, jika kita mengalami kegagalan, kita bisa mencapai kesuksesannya kembali gitu ya. Iya, betul. Kalau Hanif? Ini mungkin mirip sama dari Pak tadi, karena dari kisah Steve Jobs tadi kan, Steve Jobs itu mengalami masa terpuruknya juga Ya, betul. Nah, dengan masa terpuruknya itu mungkin Steve Jobs ini belajar tentang ide baru, kepemimpinan baru. Jadi setelah Apple membawa kembali Steve Jobs dengan ide-ide baru, dia bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lebih beragam yang ketahanan tersebut. Iya, jadi saat terpuruk itulah dia lebih banyak belajar menjadi sosok yang baik. Nah, jadi ada berapa poinnya, kenapa sifat resilience itu penting gitu, terutama sebagai pemimpin gitu ya. Kan kita sedang belajar tentang kelas kepemimpinan gitu ya. Yang pertama tentunya ketika menghadapi tantangan dan krisis, pemimpin yang resilience mampu tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat di tengah tekanan dan ketidakpastian, sehingga organisasi dapat bertahan dalam situasi krisis. Jadi kan resilience ini bukan hanya soal ketika telah jatuh aja, tapi tentang saat kemungkinan akan jatuh itu bagaimana respon seorang pemimpin. Tapi kan resilience itu tentang ketahanan. Jadi dengan orang yang memiliki sifat resilience, dia juga akan bakal mengambil keputusan dengan tepat gitu, saat penuh tekanan dan ketidakpastian. Kedua, menginspirasi dan membangun tim gitu. Nah, jadi orang yang kalau kita kan pasti menginspirasi gitu, orang yang pernah bangkit dari keterpurukan itu sangat menginspirasi. Jadi, dengan menunjukkan bahwa dia juga pernah gagal, tapi dia juga bangkit lagi. Nah, ini kan sangat menginspirasi dan membuat tim itu jadi lebih loyal. Yang menunjukkan ketangguhan pemimpin menginspirasi anggota tim untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan saling mendukung, menciptakan budaya kerja yang solid. Apalagi mereka percaya bahwa nanti gagal, nggak masalah, kita gagal, kita memutuskan sesuatu, jangan kita bagaimanapun harus memutuskan sesuatu gitu. Kalau gagal berarti nanti kita insya Allah siap gitu untuk bangkit lagi gitu. Ketiga, pengambilan keputusan yang bijaksana gitu. Resilience memungkinkan pemimpin mengelola emosi dan stres sehingga dapat berpikir secara rasional dan membuat keputusan strategis yang mendukung pertumbuhan organisasi. Jadi kalau udah terbiasa, sebenarnya resilience itu akhirnya gitu, orang yang mengalami resilience, mengalami kegagalan berkali-kali, dia kan akhirnya lebih terlatih gitu dalam kemampuannya untuk mengelola emosi dan stresnya, sehingga saat dia ada di situasi yang sama gitu, maka dia akan lebih kuat gitu, lebih resilient, lebih tahan gitu. Lalu jadi sebenarnya gitu ya, orang gitu ya, kan kita dalam hidup gitu ya, seringkali kan kita mengalami kegagalan. Tapi saat kita sudah berhasil melewati kegagalan itu gitu, saat kita sudah melewati kegagalan itu, kita dihadapkan lagi sama kemungkinan sama tantangan yang sama, kita akan lebih siap gitu, akan lebih memiliki ilmunya gitu. Sehingga ya kita sudah lebih siap mengelola emosi kita sudah memiliki ilmu yang lebih ilmu yang cukup untuk melewati tantangan yang sama itu, kita memiliki skill yang lebih cukup untuk melewati tantangan itu, sehingga tantangan yang asalnya dulu berat sehingga sekarang itu menjadi lebih mudah untuk dilewati, sehingga nanti akan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi lagi. Jadi itu gitu ya, resilience. Korelasi dan keempat gitu ya, korelasi dan kesejahteraan organisasi gitu. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin dengan tingkat resilience yang tinggi berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih sehat, inovatif dan produktif. Jadi mungkin
mungkin dengan orang yang lebih resilient, makin lama makin dewasa gitu, makin tahan, maka tentunya gitu ya lingkungan kerjanya pun makin positif. Tapi sebenarnya apa sih resilience itu gitu ya? Asal katanya gitu, kata resilience berasal dari bahasa Latin resilient, yang berarti melambung kembali atau terpental kembali. Jadi ini sebenarnya kemampuan untuk kita melambung kembali setelah jatuh. Hal ini menggambarkan kemampuan untuk kembali ke keadaan semula setelah mengalami tekanan. Makna umum secara umum resilience diartikan sebagai kemampuan untuk bangkit kembali, pulih dan beradaptasi ya, dengan baik setelah menghadapi kegagalan, trauma atau tantangan hidup gitu. Jadi seperti kita gitu ya, seperti bola atau kegas gitu. Kan disertai sama bola dan kegas. Jadi kalau kita bola dijatuhin pasti dia akan melatih kembali gitu. Itu tentunya kita sendiri gitu yang menentukan kapan kita akan melatih kembali gitu saat terjadi keterpurukan itu. Tapi tentunya gitu kembali ke keadaan awal gitu. Nah ini seperti Pegas ini gitu ya. Pegas ini kan saat dia dipadatkan, kemudian dia kembali lagi ke keadaan awal, berusaha kembali ke keadaan awal, atau bahkan dia dalam sistem itu bakal lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Kan kalau Pegas biasanya diginiin gitu, nanti kan dia dia memanjangnya lagi lebih panjang. Nah terus kita langsung aja gitu, bagaimana cara membangun resilience gitu. Nah pertama gitu ya, tentunya mengontrol emosi gitu. Jadi dalam Islam itu kita juga tahu ya ada namanya sabar. Dan kita pasti sebagai muslim selalu ditekankan, atau bahkan memang sebaik-baik muslim itu, maksudnya muslim itu sangat bahkan ada hadisnya gitu ya. Hadisnya bahwa segala betapa baiknya seorang muslim itu gitu ya. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar. Nah sabar itu kan sebagian dari iman, sebagai iman. Jadi kalau kita berhasil mengontrol emosi gitu ya, jadi dalam pengolahan reaksi emosional gitu, individu yang mampu mengontrol emosi cenderung tidak bereaksi berlebihan saat menghadapi situasi stres. Dengan demikian mereka dapat mengurangi dampak negatif dari emosi yang intens seperti kecemasan atau kemarahan, sehingga sistem saraf tetap tidak terlalu tertekan. Jadi kan kalau kita emang enak sih gitu, kalau kita sedang dalam keadaan tertekan rasanya ingin melepaskan emosi gitu ya, melepaskan emosi gitu. Tapi kan ada sering kali gitu ya, melepaskan emosinya secara berlebihan atau bahkan mungkin bisa menyakiti orang lain. Ini kan berbahaya sekali karena merusak barang. Itu kan bisa akhirnya malah merusak dan membuat lebih besar lagi masalah. Padahal dengan melepas emosi itu masalah yang kita hadapi tidak selesai. Nah, penurunan distress psikologis, kemampuan untuk menekan atau mengubah reaksi emosional yang merusak membantu mencegah perkembangan distress psikologis yang dapat mengganggu keseimbangan mental. Nah, ini juga berbahaya ya kalau ternyata kita sekali kan orang itu sebenarnya jadi orang gangguan mental itu karena mereka tidak bisa mengolah emosi dengan baik gitu, saat mengalami tekanan. Pertama berarti emang saat kita mengalami keterpurukan, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar gitu, mengontrol emosi kita. Kalau kita sebagai muslim itu percaya gitu bahwa Allah itu ada bersama kita gitu. Yang kedua gitu, penerimaan gitu. Jadi kan seringkali orang itu saat menemukan gitu, menghadapi situasi yang kegagalan, mereka tidak langsung menerima gitu. Padahal itu malah menghambat mereka, semakin mereka tidak siap, tidak menerima, semakin mereka menolak, mereka itu semakin menghambat proses resilience tadi gitu. Jadi kan kalau tadi saat bola itu dijatuhkan, kan yang menentukan bola itu akan melatih kembali kan diri kita sendiri. Jadi kalau kita makin membuat bola itu lambat jatuhnya, maka semakin lama lah melatihnya. Jadi harus diterima dulu. Pertama kita mengakui dan menghadapi realitas gitu. Dengan menerima kenyataan, seorang belajar untuk tidak melawan atau menolak pengalaman traumatis gitu. Penerimaan membuka ruang untuk mengidentifikasi emosi secara jujur tanpa membiarkan kritik internal menghalangi proses penyembuhan. Jadi ya itu ya tadi. Jadi harus menerima dulu.
dan menerimanya secara benar-benar secara jujur gitu. Jangan ada yang disembunyikan, karena kalau disembunyikan berarti belum tuntas, seringkali belum tuntas. Seringkali kan kalau dan itu menyebabkan trauma ya. Maksudnya kalau hal-hal trauma belum kita selesaikan, seringkali kita saat menghadapi situasi yang sama gitu ya, situasi yang sama, saat kita belum menerimanya, kita bisa gagal lagi, bisa gagal di kesalahan yang sama. Kedua, mengurangi beban emosional. Ketika individu menerima kondisi diri, baik kelebihan maupun kekurangannya, mereka cenderung tidak terlalu keras pada diri sendiri. Hal ini menurunkan stres dan kecemasan. Yang selanjutnya, memfasilitasi pemulihan dari peristiwa negatif. Jadi tidak terlalu keras juga pada diri sendiri. Jadi dia bisa menerima, memang dia punya kelebihan dan kekurangannya itu yang harus dia segera atasi. Dan dia juga bisa menurunkan stres dan kecemasannya, karena tidak lagi terhantui gitu, karena sudah diterima. Bahkan dia menerima gitu, oh iya, aku buruk dalam hal ini, aku menerimanya gitu. Jadi berdamai dengan diri sendiri gitu. Ketiga, tentunya keyakinan. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 gitu ya, Allah berkali-kali mengatakan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi yakin gitu bahwa dalam saat kita mengalami tekanan gitu, pasti ada solusinya. Nah, resilience itu harus yang pertama gitu ya, berkali-kali gitu orang buku yang membahas resilience itu mengatakan bahwa resilience itu harus diyakini adalah kemampuan yang dapat diasah gitu. Jadi kita jangan ragu gitu bahwa kita kalau ternyata nanti saat kita mencoba sesuatu dan mengalami kegagalan, kita jangan ragu bahwa kita nanti akan bisa bangkit lagi seperti orang-orang yang telah berhasil bangkit lagi. Jangan ragu. Jadi kita harus yakin bahwa setiap orang, siapapun kalau ternyata nanti gagal, pasti akan memiliki kemampuan yang resilience yang sama, memiliki kemampuan bahwa mereka bisa bangkit lagi saat gagal. Keyakinan ini menekankan bahwa resilience bukanlah bakat bawaan yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Dengan meyakini bahwa hidup setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan resilience, individu akan lebih termotivasi untuk belajar dari pengalaman, mengasah teknik coping. Teknik coping ini teknik strategi yang seringkali dilatih saat kita menghadapi situasi stres atau situasi tekanan. Jadi semakin terasah teknik coping itu, berarti kita memiliki kemampuan yang lebih baik lagi saat menghadapi situasi stres dan mengeksplorasi berbagai situasi dan strategi untuk menghadapi tersebut. Lalu kedua, mengubah perspektif terhadap tantangan. Nah ini ya, intinya kita saat menghadapi tantangan itu perspektifnya diubah gitu ya. Saat kita yakin dengan tantangan itu berasal dari Tuhan atau oleh Tuhan sebagai perancang kehidupan kita alam semesta ini, maka kita akan meyakini bahwa tekanan itu sudah dirancang oleh Tuhan sebagai tantangan yang pasti kita bisa lewati dan pasti kita bisa keluar dari kesulitan. Keyakinan ini mendorong individu untuk melihat setiap permasalahan sebagai tantangan yang memiliki solusi. Alih-alih terjebak dalam pesimisme atau menganggap kegagalan sebagai akhir segala, seorang dengan keyakinan ini akan berusaha mencari dan mengevaluasi alternatif solusi. Ini nanti optimisme realistis nanti. Nah, keempat adalah analisis kausal. Jadi setelah yakin, maka mulailah dia menganalisis, mengevaluasi, maksudnya kausal itu kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi dia mengevaluasi atau menganalisis sebenarnya apa yang menyebabkan kegagalan ini, mengevaluasi. Pertama, mengidentifikasi faktor penyebab. Dengan menganalisis sebab akibat, individu dapat mengenali faktor internal dan eksternal yang memicu stres atau kesulitan. Pemahaman ini membantu dalam menentukan aspek mana yang dapat diubah, misalnya pola pikir atau strategi coping yang mungkin masih kurang baik, dan mana yang harus diterima. Lalu mengurangi over generalization. Analisis kausal membantu menghindari atribusi negatif yang berlebihan, misalnya melakukan diri sendiri secara global atas satu kegagalan dengan memecah peristiwa menjadi bagian-bagian spesifik yang dapat diatasi secara individual. Jadi mungkin tidak lagi berlebihan menyalahkan diri sendiri, karena banyak sekali faktor yang membuat kegagalan itu terjadi.
saat kita melakukan analisis kausal, maka kita memberi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan itu terjadi. Dan itu kita kalau dalam stoikisme gitu, kita maka akan ada melakukan dikotomi kendali. Kita mempersiapkan apa sih yang bisa kita kendalikan agar kegagalan itu tidak terjadi, dan apa saja yang tidak bisa kendalikan agar kita mempersiapkan jika ternyata yang tidak bisa kita kendalikan itu muncul. Nietzsche gitu ya, filsuf eksistensialis nihilisme, mengatakan apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Jadi saat kita hebat banget. Dia mengatakan bahwa ya segala sesuatu di hidup kita yang ternyata sangat menyakitkan, tapi ternyata itu tidak membunuh kita dan membuat kita mati, maka saat kita bangkit, maka itu akan membuat kita lebih kuat lagi. Sama seperti jaringan otak, saat mereka dikenai tekanan yang tinggi, maka mereka akan bangkit lagi, maka mereka akan memperbarui diri lagi gitu dengan lebih kuat lagi. Lalu kelima, optimis, tapi optimismenya yang realistis. Jadi optimisme realistis itu maksudnya tuh selalu terukur. Selalu terukur berarti artinya tuh bukan optimisme yang gegabah. Optimisme yang tentunya menggunakan perhitungan. Menimbangkan harapan dan realitas. Optimisme realistis membantu individu untuk mengakui dan memahami situasi sulit tanpa mengabaikan realitasnya. Dengan demikian, seorang tidak akan terlalu terlena dengan harapan yang tidak realistis, namun juga tidak terjerumus dalam kesasaraan. Ini ya maksudnya seimbang gitu. Ini maksudnya kalau dalam virtue etiknya Aristoteles, ini maksudnya masih keberanian, optimisme keberanian antara ketakutan, pesimis dan gegabah. Kedua, mendorong proaktivitas dan solusi adaptif. Dengan optimisme realistis, individu cenderung mencari solusi yang konkret dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah. Mereka tidak hanya menunggu keajaiban, tapi juga berdasarkan tindakan yang rasional berdasarkan evaluasi situasi yang objektif. Jadi, kalau orang optimis maka akan memicu proaktif. Ini proaktif itu sebenarnya salah satu kebiasaan, bahkan kebiasaan pertama di buku Seven Habits. Ada yang pernah baca buku Seven Habits? Itu salah satu kebiasaan pertama itu harus proaktif. Salah satunya itu di kisahnya Nabi di buku itu ya, walaupun penulisnya orang Barat, tapi dia menulis tentang kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ketika di penjara. Jadi ketika di penjara itu Nabi Yusuf itu tidak hanya pasrah gitu, tapi dia juga mencari cara bagaimana agar dia bisa keluar, dengan cara dia proaktif menerjemahkan mimpi dari orang yang ada di penjara. Dan kemudian saat menemukan ada orang yang ternyata dari tafsir mimpinya akan keluar dari penjara, maka dia titipkan pesan agar dia nanti dikeluarkan dari penjara itu. Itu proaktif gitu. Tetap optimis seperti Nabi Yusuf kan berkali-kali, kalau cerita tentang SNS kayaknya lebih cocok Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf sama Nabi Ayub ya, yang berkali-kali mereka mengalami keterpurukan. Nabi Yusuf pernah dicemplungkan ke sumur gitu. Tetap optimis, akhirnya dikeluarkan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya dia dijual sebagai budak gitu ya, dengan harganya yang murah gitu. Orang tidak menghargai dirinya gitu ya, dengan harga yang murah, tapi dia tetap optimis. Akhirnya dia jadi budak di kerajaan. Tapi kemudian dituduh oleh Zulaikha. Kemudian dia masuk penjara, tapi dia tetap optimis. Akhirnya dia bisa keluar dan kemudian jadi bendahara di Mesir. Nabi Ayub juga sama gitu, tetap optimis gitu ya. Saat dia setiap kali dia mendapatkan musibah, yang dia lakukan kan tidak menyalahkan siapapun, tidak menganggap bahwa itu hanya sekedar ujian. Bahkan Nabi Ayub itu mengatakan dia saat mengalami musibah yaitu bersujud dan memohon ampun. Saat setan membisikkan bahwa Allah telah meninggalkannya gitu.
dia tuh bersujud bahwa bahwa dia mungkin ini dosa, tapi dia tuh tetap optimis bahwa nanti Allah itu pasti akan mengeluarkan dia gitu dari menyembuhkan dia kembali, walaupun itu dia menunggu sampai masa ujiannya itu setara sama masa kenikmatan dia. Dia tetap optimis walaupun semuanya meninggalkan dia. Lalu keenam, empati dan dukungan sosial. Jadi sebenarnya nah yang pertama, kenapa kita harus mempersiapkan dukungan sosial juga, pertama sebagai buffer terhadap tekanan dan stres. Dukungan sosial berfungsi sebagai pelindung buffer yang mengurangi dampak negatif stres. Penelitian klasik oleh Cohen and Wills telah menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meminimalkan efek stres pada kesehatan kita. Kedua, kita menyediakan sumber daya emosional dan praktis. Melalui dukungan sosial, individu mendapatkan akses ke informasi, saran dan bantuan nyata yang membantu mereka mengatasi masalah. Hal ini membuat proses adaptasi terhadap tantangan menjadi lebih mudah. Nah, jadi ketiga, meningkatkan rasa aman dan keterikatan. Ketika individu merasa didukung oleh lingkungan sekitarnya, mereka cenderung merasa lebih aman dan percaya diri untuk menghadapi kesulitan. Dukungan ini menguatkan keyakinan bahwa mereka mampu bangkit kembali dari kegagalan. Jadi kalau dengan adanya dukungan sosial, yang paling utama sih bisa meningkatkan rasa aman dan keterikatan. Jadi kita tidak merasa sendirian dalam berjuang untuk bangkit kembali, bahwa ada orang-orang yang percaya sama kita dan percaya sama kita dan mau mendukung kita gitu. Nah, dukungan sosial ini tentunya tidak hanya bisa dicapai gitu ya, dan kita udah punya keluarga, pasti nanti keluarga kita ngedukung, kan nggak seperti itu ya. Tapi kita harus membangun itu gitu. Kita harus membangun hubungan kita dengan orang-orang yang akan mendukung kita saat kita jatuh. Jadi dengan kita memberikan empati, jadi dengan kita lebih empati kepada seluruh keluarga kita, maka itu tuh sebuah investasi di mana mereka itu dengan kita memberikan dukungan kepada mereka, nantinya mereka juga akan mendukung kita saat situasi sulit dan sebagainya. Yang ketujuh adalah adaptasi real time. Ini yang ketujuh, yang terakhir, adaptasi real time. Jadi proses kemampuan untuk beradaptasi secara terus-menerus gitu. Kalau filsuf stoikisme gitu, seperti yang kemarin disebutkan, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponnya yang menentukan segalanya. Jadi dunia ini pada dasarnya kan selalu berubah. Dunia itu selalu berubah, dan kita itu sebagai manusia memang Allah Tuhan tetapkan kita memiliki perannya masing-masing yang akan selaras dengan alam. Nah, ini alam itu terus berubah, maka kita juga tentunya harus merespon gitu. Harus bukan apa yang terjadi gitu, tapi kita bagaimana kita meresponnya yang akan menentukan kita ke depannya, karena dunia kan terus berubah. Pertama gitu, dengan adanya adaptasi real time, maka kita mencegah akumulasi stres seperti yang tadi gitu ya. Kita mengelola emosi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah gitu. Nah, jadi semakin kita efektif dalam menyelesaikan masalah yang sama gitu. Adaptasi real time membantu individu mengidentifikasi akar permasalahan dan segera menyiapkan solusi yang relevan. Ini sama yang tadi seperti analisis kausal gitu. Yang ketiga, menguatkan self efficacy. Saat individu berhasil beradaptasi secara instan terhadap tantangan, keyakinan akan kemampuannya semakin meningkat. Nah, jadi dia semakin yakin bahwa dia akan bisa melewati ujian yang sama gitu. Keyakinan inilah yang selanjutnya memperkuat resilience gitu, karena mereka merasa mampu mengendalikan dan mengatasi situasi yang ada gitu. Keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran. Setiap kali seorang melakukan penyelesaian secara real time, ia mendapat pengalaman langsung yang menjadi modal untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Nah, proses ini mirip dengan belajar, jadi trial dan error secara instan yang mengasah kemampuan untuk mengantisipasi dan mengolah masalah. Nah, ini ada yang pernah baca buku ini nggak? Who Moved My Cheese, Dr. Spencer Johnson. Jadi cerita aja ya dikit ya. Jadi diceritain aja, dibaca aja. Jadi Who Moved My Cheese, ini buku
karya Dr. Spencer Anderson, An Amazing Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life. Jadi cara luar biasa gitu untuk mengatasi perubahan dalam pekerjaanmu dan hidupmu. Jadi menceritakan 4 karakter yang hidup dalam sebuah labirin. Jadi ada 4 karakter yang hidup dalam labirin yang merupakan metafora dunia nyata. Jadi labirin ini seperti pengandaian dunia nyata gitu. 4 karakter ini terdiri dari dua tikus, yaitu Sniff dan Scary. Jadi tikus ini melambangkan orang-orang yang hidupnya sesuai naluri, orang-orang yang tidak berpikir panjang. Saat mereka menghadapi masalah, mereka langsung nggak mikir, mereka nggak mikir panjang-panjang, tapi mereka langsung menentukan keputusan dengan cepat. Serta 2 makhluk kecil, manusia, Ham dan How. Nah ini dua manusia kecil ini ya mewakili manusia, sifat manusia di mana mereka selalu memiliki bayangan yang sebenarnya belum terjadi. Jadi manusia itu seringkali sesuatu itu belum terjadi, tapi dia sudah membayangkan bahwa kegagalan itu atau hal-hal buruk seperti sudah terjadi. Sedangkan kalau tikus kan mereka nggak punya bayangan seperti itu gitu ya, nggak punya bayangan jangka panjang seperti itu. Jadi kalau tikus ini saat mereka menghadapi masalah, mereka langsung segera gitu mencari solusinya. Saat mereka lapar, maka mereka segera mencari makan, istilahnya kayak gitu. Kalau manusia saat mereka lapar, mereka kan harusnya mencari makan ya, tapi mereka memikirkan bagaimana kalau nanti makanannya tidak ketemu, bagaimana kalau nanti mahal, atau bagaimana kalau nanti di jalan ketemu ini dan sebagainya gitu, mengadai-adai kemungkinan. Keju dalam cerita melambangkan apa yang kita inginkan dalam hidup, misalnya kesuksesan, kebahagiaan, atau keamanan finansial. Jadi mereka tuh ada di satu tempat tuh. Pada awal cerita, semua karakter menemukan keju di satu tempat yang nyaman dan merasa aman karena keberadaan keju tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Jadi mereka di labirin itu ada satu tempat di mana terdapat keju yang melimpah di sana. Mereka berempat hidup di sana dengan nyaman. Namun suatu hari keju itu menghilang tanpa peringatan. Tiba-tiba kejunya menghilang gitu. Reaksi karakter-karakter tersebut sangat berbeda gitu. Sniff dan Scary yang bersifat naluri ya gitu. Naluri segera menyadari bahwa situasi telah berubah. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam labirin untuk mencari keju baru. Jadi mereka kan lapar gitu. Namanya tikus, ya kalau lapar langsung cari gitu makanan gitu ya. Dengan cepat mereka menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus mencari di setiap sudut labirin. Jadi mereka tidak menyerah gitu ya. Tidak memikirkan berbagai hal yang akan terjadi gitu. Walaupun mereka setiap sudut mungkin belum tentu ketemu, tapi mereka tetap mencoba mencari gitu. Di sisi lain, Ham dan How yang lebih kompleks secara emosional dan kognitif mengalami reaksi yang berbeda. Ham menolak kenyataan dan merasa marah, bingung, serta terjebak dalam penyangkala. Jadi Ham ini langsung ini emosinya belum bisa dia kendalikan. Ia merasa bahwa keju yang hilang itu adalah ketidakadilan dan enggan untuk keluar dari zona nyaman, meskipun sudah jelas bahwa tidak ada keju di tempat lamanya. Jadi dia menunda penerimaan sehingga dia lama untuk melantik kembali. Dia menunda itu. Sementara itu, How awalnya juga merasa cemas dan takut. Namun secara perlahan ia mulai menyadari bahwa untuk menemukan keju baru, ia harus meninggalkan keputusasaannya dan berani mengambil langkah keluar dari labirin. Jadi dia segera melantingkan kembali dirinya gitu. Walaupun mungkin nggak langsung kayak gini ya, tapi mungkin ada melandai gitu ya. Seperti semua pun seperti itu gitu ya. Saat kita melanting nggak akan langsung kayak gini, tapi pastinya melandai dari hal yang kecil-kecil. Perjalanan Ham di dalam labirin menjadi inti dari cerita. Saat ia menyusuri lorong-lorong yang penuh ketidakpastian, ia menuliskan pemikirannya sebagai catatan, sehingga pesan-pesan yang ia temukan bisa menjadi inspirasi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Ham yang masih enggan berubah. Jadi dia menuliskan perjalanannya melewati ujian-ujian. Jadi saat dia di lorong-lorong labirin itu, dia jadikan pelajaran gitu, pelajaran baru gitu, yang belum dia temukan sebelumnya saat dia di tempat yang awal. How belajar untuk menerima perubahan, menyadari bahwa keju baru yang lebih baik bisa jadi sudah menanti di ujung lorong jika ia mau berani melangkah. Jadi dia tetap optimis gitu, optimis secara realistis, karena kan dia kemungkinan besar ada gitu keju itu, dia tetap optimis gitu. Dengan berani keluar dari zona nyaman dan terus mencari, akhirnya How menemukan keju yang baru yang lebih berlimpah.
Jadi ternyata permasalahan yang ada gitu ya, itu tuh telah membawa dia menemukan keju yang lebih banyak gitu. Jadi dia andaikan keju itu tidak pernah hilang, maka si Hao ini tidak akan pernah tahu bahwa di tempat lain itu ada keju yang lebih banyak. Nah ini mengubah mindset gitu ya, mindset kita terhadap suatu musibah, bahwa musibah itu kadang memang dirancang untuk kebaikan kita. Andaikan kita terus di zona nyaman, maka mungkin kita akan melewatkan berbagai kesempatan yang lebih baik ke depan, yang kemudian mengubah pandangannya terhadap kehidupan dan memberi inspirasi bahwa perubahan meskipun sulit selalu membawa perubahan. Itu ya rangkumannya sedikit, lengkapnya bisa baca di buku. Nah, jadi kalau kita belajar adaptasi dari buku Mises gitu, jadi pertama kita harus mencontoh tikus-tikus tadi pertama, menjadi sosok yang cepat merespon perubahan. Dalam buku ini karakter-karakter seperti Sniff dan Scully menunjukkan betapa pentingnya untuk segera menyadari bahwa keju yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan telah berpindah. Mereka tak menunggu sampai terjebak dalam penyesalan atau kebingungan. Mereka langsung bergerak mengadakan naluri dan insting untuk mencari keju baru. Jadi ya sepertinya kita juga manusia juga tahu ya instingnya gitu ya. Kalau kita gagal, maka kita harus segera bangkit lagi gitu. Tapi kan seringkali kita memikirkan hal-hal sulitnya yang akan kita hadapi lagi, padahal kan itu belum terjadi. Tapi kalau seperti tikus gitu ya, saat mereka lapar, mereka harus segera cari makan. Jadi saat mereka jatuh, mereka harus segera bangkit lagi, jangan lama-lama. Kedua, menggunakan umpan balik secara instan. Mungkin ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh dinamika, kemampuan untuk mendapatkan dan memanfaatkan umpan balik secara instan adalah kunci. Saat bahwa keju telah hilang, karakter yang tangguh langsung menganalisis apa yang terjadi, belajar dari situ dan menyelesaikan strategi mereka. Jadi segera belajar gitu, kayak Hao tadi gitu, langsung terus belajar dari kesalahan dia mencari keju di dalam labirin itu. Ketiga, menjaga sikap terbuka dan fleksibel. Begini menggunakan analisis labirin dan keju untuk menggambarkan bahwa hidup tak pernah statis. Jadi kehidupan selalu bergerak dan kita harus siap mengubah rencana. Jadi walaupun awalnya mereka anggap bahwa keju itu akan selamanya di tempat mereka, tapi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, keju itu hilang. Dan itu seperti kehidupan, seperti kehidupan. Kadang sesuatu yang kita anggap pasti statis, pasti gini-gini aja, itu belum tentu gitu, karena dunia ini terus mengalami perubahan, apalagi di dunia yang sangat volatil ini, dunia internet ini, semuanya sangat eksponensial, sangat cepat berubah gitu. Kehidupan selalu bergerak dan kita harus siap mengubah rencana. Karakter yang keras kepala seperti Ham malah terjebak dalam zona nyaman dan tidak mampu beradaptasi. Sedangkan karakter yang fleksibel seperti Hao akhirnya belajar untuk merayakan perubahan. Keempat, menemukan peluang dari setiap perubahan. Adaptasi dilakukan bukan hanya tentang bergerak cepat, tapi juga tentang melihat peluang di balik setiap perubahan. Saat keju lama sudah tidak ada, ya itu ada kesempatan untuk menemukan keju yang mungkin lebih lezat dan bermanfaat. Jadi menganggap saat ada musibah itu adalah peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti Steve Jobs ya, kalau ternyata dia tidak keluar dari Apple, mungkin dia hanya punya polernya iMac aja. Tapi saat dia udah keluar, dia memberikan Next dan Pixar, dia akhirnya kembali dengan inovasi yang lebih baik lagi. Dalam Quran Surah Al-Imran 139, Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang ini. Jadi jangan kita saat kita jatuh, jangan kita bersikap lemah. Heraklitus berkata, tidak seorang pun dapat menginjakan sungai yang sama dua kali. Jadi dalam kehidupan itu tidak ada yang sama. Bahkan sungai pun yang kita anggap sungai itu dia adalah sungai, tapi dia itu selalu berubah. Maksudnya airnya kan terus mengalir gitu. Nah itu kehidupan itu seperti itu. Kehidupan itu terus mengalir. Saat kita menginjakkan kaki di sungai, di suatu sungai, maka kita tidak pernah menginjakkan kaki di sungai yang sama, karena sungai itu terus mengalir. Yaitu Heraklitus itu terkenal dengan filsafatnya Pantare gitu, bahwa dunia ini terus berubah. Gak ada yang statis. Jack Ma berkata, hari ini mungkin berat dan besok akan lebih buruk lagi, namun hari sudah besok akan menjadi cerah. Tetap optimis
saat situasi menjadi buruk dan mungkin lebih buruk lagi, kita percaya bahwa pasti besok akan menjadi lebih bisa. Karena Jack Ma ini ceritanya sangat, Jack Ma apalagi ya, cerita resiliensinya juga sangat luar biasa. Beberapa kali mengalami kegagalan dan perjuangan akhirnya bisa membangun Alibaba. Oke, sampai situ saja teman-teman. Ada pertanyaan kah tentang resilience? Jadi ini melengkapi ya. Kebanyakan orang hanya mengajarkan tentang courage development, bagaimana untuk berani, tapi tidak mengajarkan bagaimana jika nanti saat kita sudah mencoba itu kita gagal, bagaimana untuk kita melatih kembali. Kan harus dipelajari juga gitu, bagaimana agar kita bisa melatih kembali saat terjadi kegagalan dan perubahan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari yang dari buku tadi, Ya. si tikus yang si sama sekali ini kan dia reaksinya cepat terhadap perubahan itu, tapi kan terkadang mungkin sebut saja Hanif juga gitu, tipenya bukan orangnya, itu tipenya yang kalau kita mau melangkah itu, itu selalu mikirin apa konsekuensinya, apa akibatnya yang bakal Hanif lalui gitu di jalan ini, apakah itu jelek atau Ya, kalau dari buku ini mungkin itu hal yang menghambat, sangat menghambat. Jadi kalau ternyata kita memang mengalami ketakutan gitu, kita harus mulai menghitung gitu, atau memulai membuat rencana. Jika ternyata kegagalan itu terjadi, jika yang kita takutkan itu terjadi, maka kita mulai memikirkan respon apa yang harus kita lakukan saat situasi yang tidak kita enakan itu terjadi. Jadi kalau kita sudah menemukan jawabannya, berarti kita harus segera bergerak. Maksudnya kalau Steve and Scary kan tidak memperhitungkan hal itu ya sebenarnya. Dan jadinya mereka juga mengalami kegagalan dengan mencari setiap semua sudut mereka cari. Dan itu kan pasti menghabiskan banyak waktu juga. Tapi akhirnya mereka menemukan gitu. Tapi beda dengan How itu dia saat berjalan di labirin itu dia mengambil pelajaran, akhirnya semakin efektif dia menemukan si keju yang lebih baik itu. Jadi yang pertama itu adalah kita tidak berhenti, istilahnya tidak berhenti dulu. Jadi kan namanya melatih itu pasti landai. Nah, landai itu berarti dari hal yang kecil dulu. Artinya kita tidak menunda terlalu lama, tapi kita mulai bangkit kembali dengan kita takut hal ini, berarti kita mulai memperhitungkan apa aja. Kemudian kita melangkah dan mulai mencoba memperbaiki keadaan. Cukup atau gimana? Jadi sebenarnya kalau istilahnya walaupun langkah kita kecil itu tidak masalah. Itu tuh artinya kita sedang dalam perjalanan untuk melatih kembali. Setidaknya kita tidak lama-lama untuk terpuruk, tidak lama-lama untuk menunda untuk melatih kembali. Karena itu kan makin lama kita untuk mencapai titik puncaknya. Setidaknya kita melakukan langkah-langkah kecil. Walaupun kita takut berbagai hal, tapi kita tidak membuat ketakutan kita itu menunda kebangkitan kita terlalu lama. Jadi kita mau belajar tuh lebih baik memang dari hal, tapi kita juga bisa mempelajari dari Smith dan Scary bahwa kita harus sadar bahwa saat kita lapar kita harus segera mencari makan. Oke, teman-teman, ada lagi? Hadi. Saya pernah mengalami istilahnya ada yang dikasarin meskipun ingin belajar apapun itu, karena seringkali kita dengar itu kalau dikasarin, contoh apanya kalau kesinggung GOBLOK, gimana nih, padahal kan sama aja rendahin kita ya kan, rendahin kita atau harga diri kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus digituin seperti ini? Meskipun kita tidak paham ya dalam belajar ya,
apapun itu bicaranya seperti itu gitu. Gimana sih? Sebenarnya ya kalau kita dalam merespon ada pelajaran bagus dari Socrates. Oh. Jadi Socrates itu pernah ada orang gitu ya, ada orang apa sih mungkin muridnya gitu, muridnya itu datang terus dia curhat ke Socrates bahwa ada seorang yang saat dia sapa tidak menyapa balik gitu ya. Benar. Tidak menyapa balik. Atau mungkin dalam situasinya Hadi ada orang yang mengkasari, mengejek kita, bicara kasar kepada kita. Terus kata Socrates, kalau ada orang terluka di jalan, apakah kamu akan merasa kasihan kepada dia? Nah, tentunya iya, saya pasti merasa kasihan kepada dia. Nah, sebenarnya kata Socrates, manusia itu juga tidak hanya mengalami luka fisik saja, tapi juga ada luka di jiwanya. Jadi ada orang yang kemudian mungkin ada berbagai masalah di hidupnya, ada orang yang memiliki kebiasaan buruk, atau ada orang yang memiliki kepribadian yang jelek, seperti akhirnya saat disapa tidak mau menyapa balik, atau saat dia dengan mudahnya mengejek orang lain. Itu kan sebenarnya mereka mengalami kesakitan. Mereka itu sakit, jiwanya lagi sakit. Akhirnya harusnya kita sebagai orang yang lebih bijak, lebih berilmu, kita harusnya gitu katanya, harusnya mengetahui, harusnya kita bukan menerima, kita istilahnya merasa kasihan kepada dia, bahwa sebenarnya orang ini tuh lagi sakit loh. Orang ini lagi sakit dengan mudah, karena dia dengan mudah mengucapkan kata-kata kasar ke orang lain. Jadi kita alih-alih merasa sakit hati, kita menjadi merasa kasihan bahwa orang itu tidak sedang baik-baik saja. Jadi mungkin dengan pandangan kita adalah bahwa oh ini orang ini jiwanya lagi sakit, jadi kita maklumi saja gitu. Mungkin memang dia punya berbagai masalah gitu, atau dia mendapatkan pendidikan yang buruk sehingga dia dengan mudahnya gitu berkata kasar. Tapi juga ke diri kita juga mungkin kita mungkin nggak semuanya gitu, bahkan ejekan itu sesuai faktanya gitu, sekali tidak sesuai fakta. Mungkin orang hanya ingin melepaskan emosi dia aja agar dia senang, maksudnya dia terganggu kejiwaannya, maksudnya dengan mudahnya berkata seperti itu. Jadi kita merasa kasihan aja, tapi juga kita mengevaluasi diri gitu, dengan bertanya kenapa dia mengatakan hal itu tersebut. Mungkin kita bisa menanya balik gitu, kenapa dia bertanya seperti itu, atau tidak usah dipikirkan. Atau tapi tetap saja kita mungkin sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus selalu melakukan muhasabah diri. Mungkin kita mengalami kekurangan apa gitu, dan dengan kita menyadari kekurangan itu kita memperbaiki diri gitu. Nah, dengan kita menyadari apa yang kita kurang gitu. Seperti kisahnya Steve Jobs yang dia dipecat gitu. Dia akhirnya menyadari kekurangan dia, bahwa dia terlalu visioner, dia tidak memiliki kemampuan memimpin populasi yang baik gitu ya. Akhirnya dia dikeluarkan dengan mudah. Tapi dia kemudian menerima, pertama penerimaan, kemudian akhirnya analisis kausal, menganalisis sebab-sebabnya, dan kemudian dia memperbaiki. Seperti itu. Jadi kita memaklumi bahwa tidak semua orang itu kondisi jiwanya sedang baik, kondisi hatinya sedang baik. Kita memaklumi, tapi kita juga kemudian muhasabah apa yang bisa kita perbaiki agar kejadian yang sama tidak terulang. Itu mungkin. Kalau penghafal Quran mah nggak bakal bicara seperti itu ya. Iya. Para penghafal Quran, masya Allah. Karena ya berarti dia sedang jauh kemungkinan dari Al-Quran, atau dia belajar Al-Quran tapi dia tidak mempelajarinya. Jadi berarti dia Al-Quran itu tidak menjadi penyembuh hatinya. Kita merasa kasihan bahwa orang ini sedang jauh dari Al-Quran. Allah. Oke, teman-teman mungkin cukup ya? Ya cukup saja lah. Oke, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga tetap diberikan keistiqomahan. Insya Allah terus bertambah kita ilmunya bareng-bareng, sehingga semakin terasa ilmu kita dalam kepemimpinan. Dan insya Allah ya, nanti saat teman-teman menghadapi situasi yang sama, mungkin insya Allah semoga saja gitu ya,
teringat tentang ilmu-ilmu di sini. Oke teman-teman, mari kita tutup saja dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.